Pemirsa, program Jendela kembali menjumpai Anda. Pemirsa, tuberkulosis atau TB paru masih menjadi momok penyakit yang menakutkan bagi masyarakat dunia, terutama di Indonesia. Untuk membahas ini telah hadir bersama kita Dr. Linda Andriani, SPPD dari Rumah Sakit Muhammad Hussein. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kayaknya senang banget bisa ngobrol hari ini ya dokter ya, untuk menemani pemirsa sekalian di rumah seperti itu. Oke, jadi ini mungkin banyak sekali pertanyaan yang akan kita tanyakan untuk dokter pada hari ini. Sudah siap untuk dapat pertanyaan dari kita, dokter? Siap. Insya Allah. Kalau gitu kita langsung tanya ke dokter. Jadi karena ini bertepatan dengan bulan Maret, dan di bulan Maret itu bakal ada perayaan yang namanya Hari TB Sedunia. Nah, bisa nggak sih dok dijelasi terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah sekalian, apa sih itu Hari TB dan kapan tepatnya? Ya, Hari Tuberkulosis Sedunia itu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 24 Maret. Ini dicanangkan oleh WHO untuk mengingat sejarah dulu Robert Koch telah menemukan kuman basil tahan asam Mycobacterium tuberculosis pada tanggal 24 Maret pada tahun 1882. Jadi sudah cukup lama, tetapi walaupun sudah ketemunya lama, ini penyakit masih banyak di dunia. Masih banyak di dunia. Jadi tadi dokter kan sudah mengatakan bahwa penyakit ini sudah terjadi banyak di dunia. Bisa nggak sih dok dijelaskan kembali bagaimana sih sejarahnya perkembangan penanganan penyakitnya dari zaman dahulu tuh sampai sekarang? Ya, kalau penanganan dari zaman dahulu, mungkin waktu kita kecil-kecil dulu, bahkan mungkin Mbak belum lahir, itu ada sanatorium di Palembang, tempat merawat pasien tuberkulosis. Jadi zaman dulunya, waktu obat-obat tuberkulosis belum ditemukan, perawatan pasien ini hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan gizi yang baik dari suplai makanan yang cukup dan istirahat yang cukup. Lalu berkembang, kemudian ditemukan obat-obat anti tuberkulosis untuk tuberkulosis yang masih sensitif terhadap obat. Kemudian dengan berkembangnya sekarang makin banyak pasien yang mengalami tuberkulosis resisten obat. Tetapi walaupun begitu, perkembangan di bidang kedokteran, di bidang pengobatan terus berkembang sehingga sudah banyak ditemukan obat-obat untuk tuberkulosis yang resisten obat. Dan sekarang itu sudah ada pengobatan bahkan untuk yang jangka pendek pun sudah ada di Kota Palembang. Oke, tadi dokter juga mengatakan bahwa obat-obatan untuk tuberkulosis ini sudah ditemukan banyak gitu ya dok? Sudah banyak sekali lini-lini terbaru untuk yang kasus-kasus yang sudah tidak lagi sensitif terhadap lini-lini yang sebelumnya, itu sudah banyak sekali ditemukan. Nah, lalu apa saja sih dok obat-obatan yang bisa digunakan jika kita mengalami atau secara langsung menjadi penderita penyakit ini dok? Ya, kita mempunyai paduan pengobatan yang sudah kita tetapkan dosisnya dan tetapkan juga jumlah obat yang akan kita gunakan terhadap pasien. Namanya itu fixed dose combination. Nah, fixed dose combination ini sudah disediakan oleh pemerintah yang sudah disebarluaskan, baik itu ke rumah sakit, ke puskesmas, ataupun ke tempat-tempat pengobatan lainnya. Oke, jika nanti nih dok ya, misalkan kita tuh ada di dalam suatu ruangan dengan penderita penyakit ini, kira-kira kita tuh bakal mengalami penularan seperti itu atau tidak? Ya, penularan dapat terjadi bila seorang penderita tuberkulosis paru ataupun tuberkulosis laring, ya dari tenggorokan, dia bicara, batuk, bersin, dia akan menyebarkan kuman Mycobacterium tuberculosis. Dan bila di dalam ruangan itu tertutup, maka kuman ini akan menyebar di dalam ruangan. Siapapun yang akan masuk ke dalam ruangan itu tentu akan terhirup udara yang mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis. Tapi bila ruangan itu terbuka, ada ventilasi yang cukup, ada kena sinar matahari yang cukup, maka kuman tersebut akan cepat mati, tidak akan bertahan lama di ruangan tersebut. Oke, jadi seperti itu ya dok ya? Ya, jadi itu terpapar. Belum tentu orang yang terpapar itu akan menderita penyakit, tergantung dari daya tahan tubuh si orang yang menghirup kuman tersebut. Jadi bisa aja walaupun dia menghirup kuman tersebut, karena daya tahan tubuhnya bagus, dia tidak tertular. Tapi bila daya tahan tubuhnya jelek, dia bisa menjadi penderita tuberkulosis juga.
Oke, jadi tergantung dari daya tahan tubuh Iya, terutama. iya. Biasanya nih dok, penderita penyakit tuberkulosis ini lebih ke anak-anak atau orang dewasa seperti itu dok? Ya, anak-anak mempunyai daya tahan tubuh yang belum baik seperti orang dewasa, khususnya balita di bawah 5 tahun. Tetapi orang tua juga mempunyai daya tahan tubuh yang sudah menurun karena usia, faktor penuaan ya. Jadi di atas 60 tahun dia juga mudah terkena. Dan sekarang itu udah banyak penderita diabetes mellitus dan HIV yang mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga mereka juga cenderung mudah terkena penyakit tuberkulosis ini. Nah, kira-kira dok, apa sih yang membuat penyakit ini nih menjadi menakutkan? Biasanya kan kalau orang itu membicarakan bahwa TBC ngeri seperti itu. Ya, menakutkan mungkin karena pengobatannya yang lama ya. Untuk tuberkulosis yang sensitif terhadap obat, artinya tuberkulosis yang lazim yang kita temuin itu pengobatannya minimal 6 bulan. Bahkan bisa lebih dari 6 bulan. Pengobatan yang lama ini mungkin untuk sebagian orang menakutkan karena kalau kita disuruh minum vitamin saja setiap hari mungkin selama 6 bulan akan merasa bosan ya. Juga penyakit ini menular sehingga sebagian orang menganggap nanti ketularan gitu. Nanti bagaimana ini bisa nular ke anak-anak, bisa nular ke orang dewasa. Jadi sebagian orang akan mengucilkan si penderita tuberkulosis ini. Itu masih ada di zaman sekarang ini yang penderita itu keluarganya dikucilkan karena menderita tuberkulosis. Jadi mungkin ditempatkan rumahnya pun terpisah atau kamarnya dipisahkan di belakang gitu ya. Jadi stigma-stigma negatif tersebut berkembang, merebak sehingga orang masih takut. Bahkan kalau udah ada gejala pun takut untuk berobat karena takut nanti dikucilkan, takut nanti dibilang ini menular kemana-mana, dijauhin oleh lingkungan. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya dok ya? Enggak. Jadi kita kan mempunyai prinsip-prinsip dasar untuk pencegahan penularan. Untuk pasien kita sarankan menggunakan masker sehingga dia tidak menularkan percik renik yang dari dahaknya itu ke orang lain. Lalu dengan pengobatan yang cepat dan tepat, maka kemungkinan dia untuk menularkan ke orang lain pun dalam waktu 2 minggu itu sudah menurun hingga 80%. Dan kalau dia sudah menjalani pengobatan selama 2 bulan secara teratur, maka kemungkinan besar untuk menularkan itu hampir sudah nggak ada lagi. Oke. Jadi nggak harus nunggu sampai 6 bulan dia dijamin tidak menularkan, tidak. Sampai dia sudah menjadi dahaknya itu nanti kita periksa negatif, maka insya Allah dia tidak akan menularkan ke orang lain lagi. Oke, jadi tergantung pemeriksaan lebih lanjut gitu dok ya. Tapi untuk tuberkulosis ini sendiri nih dok, biasanya penderita itu kan mengalaminya tuh minimal pengobatannya 6 bulan. Iya. Itu kalau paling lama itu kira-kira memakan waktu berapa bulan dok? Iya, untuk kasus tuberkulosis sensitif obat, maka pengobatannya itu berlangsung dari 6 bulan, minimal 6 bulan. Tapi untuk beberapa kasus di mana terjadi tuberkulosis di luar paru-paru atau TB ekstra paru, maka pengobatan itu minimal 9 bulan. Tapi untuk kasus yang tuberkulosis resisten terhadap obat, maka pengobatan kita bagi menjadi 2, itu ada yang shorter regimen dan ada yang long term regimen. Untuk yang shorter regimen itu berlangsung 9 sampai 11 bulan, tapi untuk yang long term regimen itu berlangsung 18 sampai 20 bulan. Jadi cukup lama untuk yang kasus sudah resisten terhadap obat. Wah, jadi seperti yang dokter jelaskan tadi memang memakan waktu yang cukup lama. Iya. Dari 6 bulan hingga ke yang tadi ya dok ya, sampai beberapa minggu tidak sembuh-sembuh seperti itu dok. Tetapi dok, ini saya ingin bertanya lagi nih. Biasanya yang menyebabkan penyakit ini apa sih dok? Dari hal-hal ringan aja nih. Yang menyebabkan penyakit ini adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi benar-benar ini bakteri, bukan keturunan, bukan penyakit yang istilah orang kutukan atau segala macam, bukan. Penyakit ini disebabkan oleh kuman, dan kuman ini bila terhirup oleh orang sehat maka dia akan terpapar terhadap Mycobacterium tuberculosis. Setiap penderita tuberkulosis dalam 1 tahunnya bisa menularkan ke 10 hingga 15 orang sehat. Tetapi tidak semua orang sehat yang menghirup udara yang tercemar oleh Mycobacterium tuberculosis itu akan menderita sakit. Tergantung balik lagi ke daya tahan tubuhnya, lama paparan kontak. Jadi kalau misalnya kontak serumah kan lebih lama ini terhirup lagi udara yang tercemar. Tapi kalau kita kontaknya sebentar, ya tentu kuman yang terhirup lebih sedikit. Oke.
Jadi pemirsa, kita jeda dulu sebentar, masih banyak yang bakal kita bahas bersama dokter mengenai TBC ini ya. Jadi jangan kemana-mana, jika pemirsa ingin bergabung dan langsung bertanya, silakan telepon kita di line telepon 0711364666 atau di 364111. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Sriwijaya TV Goes to School with Pertamina menghadirkan workshop jurnalistik, pembuatan naskah dan reportase, pengambilan gambar, dan video editor, edukasi dan pengenalan produk Pertamina, ekskul performance, dan games berhadiah. Tunggu kami di sekolahmu 8 Maret 2018 di SMK Negeri 6 Palembang. Acara ini disponsori oleh Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Kembali di Jendela, masih bersama Dr. Linda Andriani, SPPD dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Halo dok, jadi kita lanjut lagi. Saya ingin melanjutkan pertanyaan mengenai gejala-gejala awal yang akan dialami ketika kita mengalami yang namanya tuberkulosis ini, dok. Iya, sebagian besar tuberkulosis ini menyerang paru-paru, jadi gejalanya cukup khas. Tetapi untuk kasus tuberkulosis ekstra paru, beberapa gejala memang tampak tidak khas. Nah, kasus kita paling banyak itu tuberkulosis paru. Gejalanya itu ada dua, yaitu gejala respiratorik dan gejala sistemik. Gejala sistemik ini seperti demam yang tidak terlalu tinggi, berkeringat pada malam hari, nafsu makan yang menurun, dan berat badan yang menurun. Adapun gejala respiratorik itu batuk lebih dari 2 minggu yang tidak jelas penyebabnya. Jadi kalau misalnya pasien itu penderita asma, mungkin kita lebih jelas itu ke arah asma walaupun dia menderita batuk lebih dari 2 minggu. Selain itu, adanya batuk berdarah, adanya sesak napas, dan nyeri dada. Jadi kalau pasien datang dengan kita curiga ke arah tuberkulosis dengan gejala batuk lebih dari 2 minggu yang tidak jelas penyebabnya, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan dahak untuk memastikan apakah pasien itu menderita tuberkulosis paru. Oke, jadi tadi kan ada juga sedikit menyinggung masalah sesak nafas gitu dok ya, ketika kita mengalami yang namanya tuberkulosis. Lalu bagaimana sih dok membedakan di antara jika kita tuh menderita penyakit tuberkulosis dengan yang namanya asma, untuk membedakan? Iya, umumnya penderita asma itu mempunyai riwayat atopi atau alergi terhadap sesuatu, baik pada penderita sendiri ataupun pada keluarganya. Jadi biasanya kita tanya ada nggak asma di keluarganya. Biasanya ada riwayat asma baik itu pada anak atau orang tua atau saudara lainnya ya. Nah, penderita asma pun biasanya sudah sakit sejak dari kecil. Sedangkan kalau tuberkulosis ini kan lebih bersifat mendadak, pada usia itulah dia terkena tanpa ada riwayat sesak berbunyi sebelumnya atau riwayat alergi obat-obatan, alergi makanan ataupun alergi lainnya, baik pada penderita sendiri ataupun pada keluarganya. Oke. Baiklah, bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung kepada kami, bisa langsung telepon di line 0711364666 atau di 364111. Masih kita tunggu teleponnya dari pemirsa sekalian. Sembari menunggu, lebih baik saya bertanya lagi kepada dokter ya. Jadi seperti ini dok, untuk awal kita mengetahui penyakit ini menyerang seperti itu, apa kira-kira yang bakal terjadi secara spesifik? Apakah itu merasa sakit di paru-paru atau di hidung seperti itu dok? Iya, secara spesifik mungkin gejala respiratorik yang dijelaskan sebelumnya tadi, pasien akan menderita batuk. Awalnya batuknya itu batuk kering, kemudian menjadi berdahak dan hingga berdarah. Batuknya ini berjalan terus, biasanya lebih dari 2 minggu. Nah, selain batuk berdarah,
kadang-kadang pasien mengalami nyeri dada. Dan yang biasanya kita tanyakan itu gejala sistemik tadi cukup khas, itu berkeringat pada malam hari walaupun cuaca tidak panas ya, pasiennya yang mengalami penurunan nafsu makan, penurunan berat badan. Biasanya kalau kita tanyakan pada pasien ada dapat gejala-gejala seperti itu, maka kita teruskan dengan pemeriksaan dahak untuk memastikan apakah pasien tersebut menderita tuberkulosis paru atau tidak. Nah, jika pasien itu positif menderita tuberkulosis paru, itu apakah rasa sakitnya itu, Dok, bakal bertahan di setiap saat sampai 6 bulan pengobatan atau mungkin ada jangka waktu tertentu gitu? Iya. Biasanya pasien itu akan mengalami perbaikan setelah minum obat. Sebentar, Dok, kayaknya kita dapat penelpon. Oh iya, kita tunda silakan dulu. Oke, langsung saja. Halo. 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 Halo, dengan Pak Darmaji? Ah ya. Ya, Pak Darmaji di mana nih, Pak? Oh, terputus? Oke, terputus. Kalau seperti itu kita lanjutkan lagi, Dok. Tadi masih ingat pertanyaannya, Dok? Jangka waktu penyakitnya tadi? Jadi biasanya pasien itu minum obat secara teratur karena dia merasa sakit ya. Nah, dalam waktu 2 minggu bahkan 1 bulan itu biasanya perubahan itu ada. Bahkan biasanya pasien itu 2 bulan udah makan obat udah enak. Nah, ini yang sulit. Kenapa sulit? Pasien merasa enak, malas makan meneruskan pengobatan karena merasa sudah sembuh. Akhirnya pasien putus obat. Bahayanya lagi, yang putus obat ini bisa menjadi tuberkulosis yang resisten obat. Jadi obat yang dia makan yang untuk kasus sensitif, kemudian dia putus berobat karena merasa sudah enak, sudah baik, sudah sembuh. Padahal pengobatannya masih lama karena bosan, ya. Akhirnya dia memutuskan pengobatan dan kedepannya dia menderita tuberkulosis yang resisten obat, yang pengobatannya lebih lama dan harus menggunakan obat suntikan untuk beberapa bulan. Oh, jadi jika merasakan suntikan itu untuk beberapa bulan berarti penyakitnya itu sudah memasuki tahap yang cukup parah gitu? Ya, seberapa parah memang tidak bisa kita samaratakan untuk setiap kasus. Tetapi walaupun lesinya belum luas, kalau dia sudah menderita tuberkulosis yang resisten obat, berarti dia tidak bisa diobati oleh pengobatan yang sensitif, sehingga harus mendapatkan regimen pengobatan untuk tuberkulosis yang resisten obat. Dan salah satu dari regimen tersebut harus menggunakan obat suntikan selama beberapa bulan. Oke, untuk pengobatan nih, Dok, ya, biasanya bisa nggak sih kita melakukan pengobatannya itu di puskesmas terdekat atau memang harus di rumah sakit gitu, Dok? Untuk tuberkulosis yang sensitif terhadap obat, pengobatan baik dari awal pemeriksaan sampai pengobatan bisa dilakukan di puskesmas. Tetapi kalau kita mencurigai seseorang itu mengalami tuberkulosis resisten obat, maka sebaiknya kita merujuk ke rumah sakit yang bisa melakukan pemeriksaan tuberkulosis resisten obat. Tapi nanti kalau sudah kita diagnosis, kita sudah bisa mulai pengobatan, nanti kita akan lanjutkan di puskesmas terdekat. Bahkan puskesmas pembantu pun bisa. Jadi tidak ada masalah untuk pengobatan walaupun dia di daerah perifer, kita bisa melatih petugas kesehatan terdekat untuk memberikan pengobatan tuberkulosis itu, baik yang sensitif maupun yang resisten obat. Oke, jadi kita angkat telepon dulu, Dok, ya. Silakan. Halo. Halo. Halo, dengan Ya. dengan Mbak Yani? Ya, Bu. Ya, Mbak. Ya, Mbak Yani di mana, Mbak? Ini, saya ini kan juga asma. Nah, saya itu tapi nggak bisa panas, Mbak. Jadi kalau lagi cuaca dingin nih, nah seneng, enak saya. Tapi kalau sudah panas atau sumpek, banyak pikiran tuh mulai. Itu gimana? Kira-kira kalau asma kayak saya nih, jadi saya nggak lepas dari obat semprot, Mbak. Jadi kira-kira bisa sembuh nggak? Oke, Ya, itu saja Mbak Yani. ya itu saja. Oke, terima kasih Mbak Yani. Oke. Ya, Mbak Terima kasih, Yani, Dok. terima kasih atas pertanyaannya mengenai asma. Asma ini sesak napas yang dicetuskan oleh faktor alergi. Alergi itu bisa berupa banyak hal, bisa emosi, bisa misalnya makanan atau cuaca ya. Kebetulan Mbak Yani ini
ternyata alergi terhadap suasana yang panas, yang pengap. Nah, untuk mengatasi asma, tentu saja kita harus menghindari faktor alergen. Jadi kita tetap harus menghindari apa yang menyebabkan seorang itu menjadi sesak. Untuk mengontrol, baru kita menggunakan obat-obat. Obat-obat yang biasa kita gunakan itu obat-obatan inhaler karena efek sampingnya sedikit dan langsung ke pernafasan. Oke, jadi itu jawabannya tadi dok ya. Nah itu tadi jawabannya Mbak. Jadi kalau kayak gitu kita jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana karena masih banyak yang akan kita bahas dengan Dr. Linda. Jika pemirsa sekalian ingin bertanya bisa langsung hubungi kita di line telepon 0711 364 666 atau di 364111. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Devon Skin and Beauty Care. Solusi Anda untuk kulit cantik dan sehat. Menyediakan berbagai treatment, mulai dari facial manual, totok wajah, memancukan hidung, meneruskan wajah, perawatan dengan laser skin toning, dan masih banyak lagi treatment yang ditawarkan. Dengan harga yang terjangkau, didukung oleh peralatan canggih dan dokter yang bersertifikat. Mau memiliki kulit indah seperti artis Korea? Ayo ke The Fem Skin and Beauty Care. Jadi, ayo tampil cantik dengan melakukan treatment di The Fem Skin Center, Jalan R. Sukamto, nomor 106E di depan PTC Mall. Mau cantik kayak artis Korea? Makanya datang ke The Fem. Bagi kalian Kembali ke Jendela masih bersama Dr. Linda Andriani SPPD dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Oke dok, jadi kita kembali ke pertanyaan lagi nih dok. Jadi bagaimana dengan gejala lain yang akan kita rasakan ketika kita menderita penyakit tuberkulosis ini? Yang lain dari yang dokter sebutkan tadi. Ya, gejala lain mungkin kalau tuberkulosisnya menyerang ekstra paru ya. Seringkali yang ada itu tuberkulosis kelenjar. Jadi dia pembesaran kelenjar, baik itu kelenjar leher ataupun kelenjar di bagian tubuh lainnya. Itu cukup sering kita temukan selain TB paru. Selain itu kita bisa mendapatkan tuberkulosis yang sudah menyerang ke organ-organ vital seperti selaput pembungkus otak sehingga gejalanya penurunan kesadaran. Ataupun dia sudah menyerang ke selaput pembungkus jantung ataupun paru ya, sehingga dia datang dengan sesak napas yang sangat hebat, walaupun mungkin batuknya tidak terlalu hebat, tidak ada batuk berdarah, tapi sesak sangat hebat. Atau dia menyerang ke kulit, jadi tuberkulosis kulit, jadi ada kelainan kulit. Bisa juga menyerang ke tulang atau yang dikenal dengan spondilitis TB, sehingga dia mengalami kelumpuhan ya dan kecacatan. Bisa juga dia menyerang ke organ-organ genitalia. Jadi pasiennya mengalami kemunduran dalam reproduksi atau juga bisa menyerang ke usus sehingga dia keluhannya mungkin mencret-mencret terus ya. Nah, kalau tuberkulosis ekstra paru karena dia bisa menyerang berbagai organ, maka gejalanya tergantung dari organ yang diserang. Jadi tidak sehas yang di tuberkulosis paru.
Jadi tadi dokter ada menyinggung sedikit mengenai pembesaran kelenjar, Iya, seperti kelenjar itu ya. getah bening ya. Nah, oh ya berarti itu bisa nggak sih dok merembet dan menjadi sebuah penyakit kelenjar getah bening karena tuberkulosis tadi? Ya, jadi memang dia menyerang kelenjar getah bening. Jadi ini termasuk penyakit di kelenjar getah bening yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya adanya pembesaran kelenjar. Biasanya sih memang kelenjar di leher, ya. Oke. Jadi memang benar-benar bahaya kalau udah nyerang ke kelenjar getah beningnya gitu dok ya? Ya, bahayanya sebenarnya sama seperti tuberkulosis yang di paru, bahkan sebenarnya sedikit lebih aman karena dia tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi dia kan tidak batuk, dan walaupun batuk di paru-parunya tidak ada kuman Mycobacterium tuberculosis sehingga tidak menularkan. Penyakitnya hanya untuk si pasien sendiri. Oke. Jadi pemirsa di rumah juga jangan lupa ya, kalau ingin bertanya-tanya bisa langsung tanya ke dokternya dengan telepon kita langsung di line telepon 0711364666 atau di 364111. Masih kita tunggu telepon dari pemirsa di rumah. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan, dok. Ini untuk jumlah penderita penyakit TBC dari per tahun, apakah itu selalu meningkat atau berkurang? Iya, jadi walaupun pengobatan sudah sangat maju, sudah segala daya upaya kita lakukan, ternyata kasus ini terus meningkat setiap tahunnya. Tahun kemarin dari data dari WHO itu menyatakan sekitar 10 juta penderita TBC di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri itu sekitar 1,6 juta. Indonesia ini sudah menduduki peringkat kedua terbanyak penderita tuberkulosis sedunia. Sebenarnya dulu di tahun 2013 kita peringkatnya kelima. Di 2014-15 kita naik peringkat keempat. Dan bahkan di 2016 kita sudah menduduki peringkat kedua terbanyak tuberkulosis setelah India. Jadi walaupun sudah diobatin, ini kasus tetap semakin banyak. Mungkin karena adanya penyakit diabetes mellitus yang makin banyak dan penyakit HIV yang makin banyak, sehingga tuberkulosis yang sudah mulai hampir tidak ada di negara-negara maju itu makin banyak lagi. Dari HIV jadi tadi? Iya, jadi dia ada penderita HIV ataupun diabetes mellitus yang mengalami penurunan daya tahan tubuh, terpapar dengan Mycobacterium tuberculosis, maka dia akan sangat mudah terkena tuberkulosis. Bagaimana dengan persentase kesembuhan dan angka kematian seperti itu, dok? Iya, kalau untuk kesembuhan di Indonesia, khususnya di Palembang itu sudah di atas 90%. Tapi untuk angka kematian di seluruh dunia ini masih cukup tinggi. Bahkan tahun kemarin WHO menyatakan setiap harinya ada 4.500 pasien tuberkulosis meninggal setiap harinya. Jadi 4.500 itu cukup banyak yang meninggal akibat tuberkulosis setiap harinya. Biasanya ini disebabkan oleh pasien sudah malas berobat atau menunda pengobatan atau sudah terkena tuberkulosis yang resisten terhadap obat. Karena angka kesembuhan kalau seseorang pasien menderita tuberkulosis yang resisten terhadap obat itu sudah cukup menurun hingga 50%. Berbeda dengan kalau pasien itu masih mengalami tuberkulosis yang sensitif terhadap obat, maka angka kesembuhannya di atas 95%. Oke. Lalu bagaimana dengan penderita yang biasanya itu takut untuk mengungkapkan, dok? Biasanya mereka lebih suka untuk memendam penyakitnya sendiri. Kira-kira ada nggak pesan untuk, ya mungkin pemirsa di rumah agar dirujuk sama dokter untuk mengecekkan dirinya seperti itu? Ya, jadi di tahun kemarin kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia dengan tema Temukan, Obati, Sampai Sembuh atau disingkat dengan TOS TB. Kenapa ini? Karena pasien-pasien, tidak semua pasien mau datang berobat ke kita. Banyak kendala ataupun permasalahan baik ekonomi, jarak, stigma negatif sehingga pasien tidak datang berobat ke kita. Maka kita temanya temukan. Kita yang aktif mencari pasien itu. Jadi semua petugas kesehatan, semua mungkin ketua RT atau apa, kita himbau untuk membantu kita, untuk membantu pasien datang berobat bila ada gejala-gejala tuberkulosis.
Pengobatan ini gratis, tidak harus bayar, karena ini ditanggung oleh WHO dan Badan Dunia Kesehatan ya. Jadi obat-obat itu sudah di-drop ke kita dari Dinas Kesehatan, disebarluaskan, tinggal kita meminta, maka akan disuplai. Dimanapun posisi pasien itu obat akan dikirimkan. Oke, kalau gitu kita angkat telepon dulu kayaknya dok ya. Ada telepon masuk nih. Halo? Halo? Halo, ya. Ya, dengan siapa? Di mana Pak? Fahri, Pak Fahri di? M7. Oke, Pak Fahri silakan masuk langsung ke pertanyaannya. Saya mau tanya, kan mas saya itu udah kena TB selama 2 bulan, sudah minum obat TB, dan kata dokter itu sudah agak baik gitu. Nah, cuman pas dikasih obat, ibu saya itu agak kayak alergi itu, bintik-bintik merah. Bintik merah. Nah, solusinya gimana itu? Apa obatnya harus terus diminum atau diberhentikan? Terus kalau nggak minum obat, nggak solusi untuk obat herbal baik untuk obat TB sih. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih Pak Fahri. Untuk Bu Dokter bisa langsung dijawab. Iya, terima kasih Pak Fahri atas pertanyaannya. Jadi setiap obat, baik itu vitamin ataupun obat-obatan tentu mempunyai efek samping. Nah, penderita tuberkulosis ini harus minum obat yang cukup banyak. Artinya dalam fase intensif dia harus meminum 4 macam obat, walaupun digabungnya di satu sediaan, dan di fase lanjutan dia harus meminum 2 macam obat. Apabila pasien mengalami efek samping, maka sebaiknya dia kembali ke dokter yang memberikan obat untuk mengkonsultasikan apakah ada pengobatan terhadap efek samping ini. Untuk efek samping yang mengancam jiwa, kita bisa mempertimbangkan untuk menghentikan pengobatan tapi tidak lama. Dalam waktu 2 minggu kita harus memulai lagi pengobatan. Tetapi kalau cuman alergi, kemerahan di kulit, itu kita teruskan pengobatan. Karena menghentikan pengobatan itu mempunyai resiko pasien akan menderita tuberkulosis yang resisten terhadap obat. Jadi bila efek samping yang ringan, maka pengobatan akan kita teruskan sampai pasien kita nyatakan sembuh, didampingi dengan obat-obat anti alergi. Nah, obat ini sendiri kita gunakan sudah banyak macam obatnya dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi benar-benar ini kuman sulit untuk kita bersihkan dari tubuh pasien ya. Karena kuman ini sering bersifat dorman atau mati suri di dalam tubuh. Sehingga pengobatan itu harus sampai 6 bulan. Nah, kalau pengobatan herbal hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh boleh, tapi tidak untuk menggantikan posisi pengobatan antibakteri, anti tuberkulosis yang kita berikan kepada pasien. Jadi mungkin dia mau minum sejenis vitamin herbal, itu kami persilahkan, tapi tidak untuk menggantikan posisi obat anti tuberkulosis. Oke. Jadi kan tadi udah dijelasin sama dokter dan memang sangat kompleks ya dok ya kalau masalah pengobatannya tadi. Mungkin juga untuk masalah waktu itu memakan waktu lama dan biasanya ini yang menjadi salah satu penghambat bagi masyarakat. Jadi mereka tuh terkadang mengkhawatirkan permasalahan materi. Jadi kira-kira kalau untuk berobat masalah tuberkulosis ini kita bisa tidak dok menggunakan BPJS? Iya, untuk semua pasien yang mempunyai BPJS ataupun tidak mempunyai BPJS, semua pengobatan itu ditanggung oleh pemerintah. Karena kita mempunyai dana dari luar yang sudah mensupport dalam bentuk obat-obatan. Baik dia tuberkulosis sensitif obat ataupun tuberkulosis resisten obat. Kalau permasalahan jarak, untuk tuberkulosis ini kita sudah mendesentralisasi pengobatan. Jadi kita sudah bisa mendrop obat-obat itu ke puskesmas, bahkan ke puskesmas pembantu yang terdekat dengan rumah si pasien. Tapi tetap ada tempat pelayanan kesehatan karena untuk memantau kepatuhan pasien minum obat. Jadi walaupun ini obat udah kita siapkan per pasien. Jadi satu kali pasien itu berobat, pertama kali obat untuk 6 bulan itu sudah kita siapkan, tidak kita akan berikan kepada pasien yang lain. Jadi atas nama Tuan A, ini untuk Tuan A. Cuma kita memberikannya tidak langsung 1 dus 6 bulan. Tetapi mungkin per 2 minggu atau per 1 bulan. Mengingat kalau kita berikan langsung kepada pasien, nanti pasiennya tidak patuh minum obat, kita tidak tahu. Atau pasien sudah putus obat.
Itu. Jadi pengobatan itu sudah sangat dijamin oleh pemerintah. Tidak ada alasan pasien keberatan untuk membeli obat. Oke. Kalau gitu obrolan kita ini semakin menarik saja ya, Dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin langsung terhubung atau bertanya-tanya mengenai penyakit tuberkulosis bisa langsung hubungi kita di line telepon 0711 364 666 atau di 364 111. Tetapi kita jeda dulu sebentar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Buat kalian yang ingin tahu tentang jurnalistik, mulai dari pembuatan naskah dan reportase, pengambilan gambar, serta video editor. Saksikan Sriwijaya TV Goes to School with Pertamina setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Sriwijaya TV. Kembali ke Jendela, masih bersama Dr. Linda Andriani, SPPD dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Jadi tadi kita sudah membahas masalah gejala serta pengobatan dari tuberkulosis ini. Jadi sekarang kita ingin bertanya nih, Dok, bagaimana nih sebagai penderita penyakit itu untuk mengurangi kebiasaan atau mungkin memforsir kembali dirinya ketika menghadapi dunia luar, dan juga bagaimana sih support yang harus dilakukan oleh keluarga penderita penyakit ini, Dok? Ya, jadi seorang penderita tuberkulosis kita memberikan edukasi bagaimana dia supaya sembuh dan tidak menularkan ke orang lain. Untuk sembuh tentunya kita meminta pasien menjalankan pola hidup sehat, makanan yang bergizi, olahraga sesuai dengan kemampuan, terus berhenti merokok dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan untuk menghindari penularan ke orang lain terutama di keluarganya, tentu kita minta pasien untuk membuang dahak tidak sembarangan. Jadi dia harus membuang dahak di tempat yang tertutup dan langsung dibuang. Dan dia juga sebaiknya menggunakan masker supaya menghalangi kuman yang ada di dalam tubuhnya ke udara bebas. Nah, itu yang sangat penting ya. Jadi pasien menggunakan masker, harus tahu etika batuk, yaitu menutup mulut ya, supaya tidak menyemburkan percik renik yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Juga dia harus menjalankan pola hidup sehat, menata ruangan kamarnya supaya mempunyai ventilasi yang cukup dan udara sinar matahari masuk. Sehingga kalaupun di dalam kamarnya itu dia batuk, ada kuman, dengan adanya ventilasi dan sinar matahari tentu kuman itu tidak akan bertahan lama di udara tersebut. Sehingga kuman itu walaupun keluar ada di udara cepat mati dan belum sempat terhirup orang lain. Nah, untuk menjalani pengobatan selama 6 bulan, kita tidak hanya melibatkan si pasien, tetapi kita harus melibatkan seseorang mendampingi si pasien ini berobat. Jadi dia harus minum obat di depan seorang petugas pengawas menelan obat. Nah, yang pengawas menelan obat ini itu bisa dari keluarga atau dari tetangganya ataupun siapapun yang ia segani. Jadi kalau tidak minum obat dia akan segan. Jangan kita mengambil misalnya ini mertuanya yang sakit, tapi menantunya perempuan yang kita bikin petugas untuk menelan, pengawas untuk menelan obat. Mungkin si menantu sungkan untuk menegur, Bapak belum minum obat atau bagaimana ya. Nah, pengawas menelan obat ini tugasnya bukan hanya mengawasi, memberikan obat, mengawasi minum obat, tetapi mensupport si pasien untuk rajin datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik untuk mengambil obat, untuk kontrol, untuk membicarakan mungkin ada efek samping, sehingga dia merasa ada teman yang mensupport pengobatan tersebut. Ya, si pengawas menelan obat ini harus saling mengingatkan, ini jadwal kontrol, oh ini makan harus begini, oh ini obatnya segini, begitu.
dia harus mengerti juga apa yang dokter sampaikan. Jadi dia perantara dokter ataupun petugas kesehatan memberikan edukasi kepada pasien maupun kepada pengawas. Dalam obat. Oke. Kalau gitu kita angkat telepon dulu nih dok, karena kita kedatangan pengunjung sepertinya ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Noni. Halo. Halo. Ibu Noni. Ya. Oke. Mau tanya. Iya, silakan Bu, langsung. Halo? Kayaknya terputus sambungan ya? Tidak putus. Oh, tidak. Oke. Anak aku tuh sakit, Oke, Bu. Sakitnya tuh pecah, tidak sadar itu nak. Ya, terus Bu? Itu berobatnya sudah lama, lado 4 tahun makan obat dari rumah sakit Ronald di Bahar. Itu mau mana dok? Bisa udah kaget sembuh? Mungkin Ibu jelasin dulu spesifiknya itu sakit apa Bu ya? Halo Ibu Noni? Halo? Halo? Oke, terputus. Jadi gimana nih dok? Mau langsung dijawab? Ya, Ibu Gimana Noni, jawab, makasih ya atas pertanyaannya. Saya kurang menangkap ya. Ini anak Ibu menderita penyakit apa dan sudah menjalani pengobatan apa. Jadi untuk menjawabnya saya membutuhkan data yang lebih lengkap, Ibu Noni ya. Oke, jadi mungkin dijelaskan lagi secara rinci oleh Bu Noni gitu anaknya. Iya. Atau Ibu Noni kembali ke dokter yang merawat atau ke RSMH ya sebagai pusat rujukan untuk mengkonsultasikan kondisi anak Ibu Noni beserta membawa semua data pengobatan sebelumnya yang sudah pernah diberikan ataupun data pengobatan yang sudah diberikan, sehingga mungkin kita nanti akan melakukan pemeriksaan ulangan dan membandingkan dengan pemeriksaan pertama. Oke, jadi tadi Bu Noni sudah dijawab ya oleh Bu dokternya, jadi lebih spesifik kembali untuk dijelaskan seperti itu dokter ya. Nah, ini tolong diberikan wejangan dulu nih untuk pemirsa di rumah agar terhindar dari penyakit tuberkulosis ini dok. Katanya mungkin sudah menderita itu bisa melakukan pengobatan secara langsung. Ya. Monggo. Jadi untuk pasien penderita tuberkulosis, saya menghimbau sekali untuk rajin berobat, melakukan pola hidup sehat, mengkonsultasikan apapun yang terjadi dengan pasien selama pengobatan itu ke petugas pelayanan kesehatan. Tolong jangan menghentikan pengobatan, apapun alasannya, biarlah dokter yang memutuskan apakah pengobatan ini harus tetap diteruskan dengan obat-obat lainnya untuk mensupport menghilangkan efek samping atau keluhan lainnya. Dan untuk semua masyarakat, kami himbau untuk mensupport pasien-pasien tersebut agar rajin berobat dan membantu kami menemukan pasien-pasien yang terduga tuberkulosis, meminta pasien yang terduga tersebut datang melakukan pemeriksaan dahak dan pemeriksaan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Oke, jadi itu tadi pesan dari Bu dokter kita nih ya. Jadi terima kasih banyak dokter karena sudah membagi pengetahuan kepada kita semua. Sama-sama. Bahkan saya aja yang nggak tahu jadi tahu sekarang dok. Luar biasa. Jadi jika sudah ada tanda ataupun gejala yang menggerogoti tubuh kita, ada baiknya kita langsung memeriksakan diri ke rumah sakit untuk langsung berhadapan dengan dokter yang sudah ahli. Dan jangan menjadi dokter untuk diri kita sendiri, pemirsa di rumah. Tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda dengan informasi yang pastinya sangat berguna seputar kesehatan hanya di Jendela. Dan tentunya untuk episode minggu depan kita akan membawakan informasi yang lebih penting lagi seputar kesehatan tentunya hanya di Jendela yang tentunya akan ditayangkan di Sriwijaya TV. Saya Fitri Amelia selaku presenter
Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa lagi di Jendela minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.